Pemirsa, di hari ketiga pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, petugas berhasil menemukan 13 kantong jenazah. Sehingga total kantong jenazah yang berhasil ditemukan dari hari pertama hingga hari ketiga ini berjumlah 38. Pada hari ketiga pencarian korban longsor, petugas gabungan mencari korban dengan menggunakan alat berat dan peralatan manual. Petugas berjuang di tengah material lumpur dan tanah yang masih labil. Di hari ketiga ini sebanyak 13 kantong jenazah berhasil ditemukan. Sehingga dari hari pertama hingga hari ketiga ini total 38 kantong jenazah berhasil ditemukan, 20 diantaranya telah teridentifikasi. Dari total 9, sekarang menjadi 13 karena ketambahan 4 body packs. Jadi total temuan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga itu 38 packs. Jadi dalam pencarian lebih kurang 42 orang. Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, sebanyak 38 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Dan berikut laporan jurnalis Naura Syafiqah. Evakuasi korban sudah memasuki di hari ketiga, di mana pada hari ini sudah terdapat 38 kantong jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana diantaranya 20 sudah berhasil teridentifikasi dan untuk puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Dan pastinya dari tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian korban setiap harinya dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilakukan 24 jam penuh terkait pencarian korban. Dan juga memang untuk alat bantu juga sudah dikerahkan seperti alat berat yang berjumlah 12 dan disebar ke zona yang berbeda, yaitu ada di A1, kemudian juga di A2 dan juga hingga di zona C. Dan terkait dengan posko pengungsian, untuk pengungsi ini sudah ditaruh atau diletakkan di balai desa yang berada di balai desa Pasir Langu, di mana untuk balai desa ini menampung sekiranya ada 300 hingga 400 jiwa yang berada di balai desa di posko pengungsian utama. Dan terkait dengan bantuan ini juga sudah diberikan oleh instansi terkait seperti adanya posko kesehatan, kemudian juga ada dapur umum, kemudian ada juga pakaian bekas layak pakai, dan masih banyak lainnya yang sekiranya dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pengungsi yang ada di sini. Dan memang untuk logistik ini juga sudah diberikan seperti terkait dengan kasur, kemudian spray, kemudian juga obat-obatan dan makanan lain sebagainya. Namun memang masih ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh pengungsi, salah satunya seperti pakaian dalam dan juga pampers. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, mengungsi bersama dengan keluarganya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Teh Deti. Ya, selamat malam Teh Deti. Ya, Teh Deti, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu, Teh Deti di sini mengungsi bersama berapa anggota keluarga? Bersama saya keluarganya 4, ini bapak saya 3 orang sama kakak 2 orang. Mungkin boleh diceritakan untuk keluarga ini jumlahnya berapa sih Teh yang belum ditemukan? Jumlahnya kurang lebih 4, tapi nggak tahu, udah ada kayak di puskesmas tapi belum ketahuan identitas siapa-siapanya. Ya, memang terkait dengan bencana longsor ini menyisakan banyak sekali duka untuk warga yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, sehingga banyak sekali juga dari tim DVI Polda Jawa Barat ini juga sudah melakukan usaha identifikasi di Puskesmas Desa Pasir Langu yang letaknya tidak jauh dari lokasi posko pengungsian utama ini. Dari Bandung Barat, Naura Syafiqah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Tiga anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan.
masih diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. 2 polisi yang menjadi korban adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry, meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di Jawa Barat. Saling kejar terjadi antara polisi dengan sejumlah pelaku tawuran hingga menangkap pelaku yang bersembunyi di samping mobil. Sebelumnya tawuran 2 kelompok pemuda kembali terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Petugas dari unit Resmob Polsek Panakukang yang melakukan patroli rutin segera mendatangi lokasi dan membubarkan aksi tawuran tersebut. Dalam penindakan ini, polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Dari tempat kejadian perkara, petugas menyita 1 buah busur dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan saat tawuran. Kedua pelaku bukan merupakan warga Kota Makassar, melainkan datang ke lokasi atas panggilan rekan-rekannya yang berada di wilayah tersebut. Pada saat penyisiran kami berhasil mengamankan 2 pelaku tawuran dengan mengamankan pula 1 busur dan 1 unit kendaraan motor. Kedua orang ini bukan berasal dari Makassar, tetapi panggilan dari teman-teman yang ada di wilayah sini. Guna mencegah terulangnya tawuran, polisi terus meningkatkan patroli rutin dan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpeluang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 1 korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan 1 korban yang masih hilang. Kami akan segera kembali.